Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koksaraman Hafiz dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NPM 243510268. Saya akan menjelaskan tentang analisis keamanan cyber city dalam sistem informasi, tantangan dan solusi. Pendahuluan. Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara kita hidup dan bekerja. Sistem informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mulai dari transaksi, keuangan, hingga komunikasi. Namun kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan keamanan yang signifikan. Cyber City telah menjadi prioritas utama untuk melindungi sistem informasi dari ancaman internal dan eksternal. Tujuan esai ini adalah menganalisis keamanan Cyber City dalam sistem informasi dan menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan. Tantangan keamanan cyber security. Sistem informasi menghadapi berbagai tantangan keamanan termasuk 1. Ancaman internal. Kesalahan manusia seperti password yang lemah atau penggunaan perangkat tidak aman dapat menyebabkan kebocoran data. 2. Ancaman eksternal. Serangan malware, phishing, dan ransomware dapat merusak sistem dan mencuri data sensitif. 3. Kerentanan jaringan. Konfigurasi jaringan yang salah dapat memungkinkan akses tidak sah. 4. Ketergantungan teknologi cloud. Risiko keamanan data di cloud computing. 5. Perubahan cepat teknologi. Kurangnya kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi teknologi baru. Komponen keamanan cyber security. Untuk mengatasi tantangan keamanan, beberapa komponen harus diperkuat. 1. Keamanan jaringan. Implementasi firewall, VPN, dan IDS atau IPS. 2. Keamanan data enkripsi, backup, dan pengamanan data. 3. Keamanan aplikasi, pengujian pembaruan dan pengamanan aplikasi. 4. Keamanan pengguna, autentikasi, otorisasi, dan pengawasan pengguna. 5. Keamanan fisik, pengawasan fasilitas dan kontrol akses fisik. Strategi meningkatkan keamanan cyber security. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan. 1. Implementasi teknologi keamanan, AI, machine learning, dan teknologi keamanan lainnya. 2. Pelatihan dan kesadaran, program pelatihan dan kampanye kesadaran keamanan. 3. Pengembangan kebijakan keamanan, kebijakan akses penggunaan dan pemantauan. 4. Pemantauan dan audit, pemantauan sistem dan audit keamanan. 5. Kolaborasi dengan pakar, kerjasama dengan pakar keamanan untuk meningkatkan keamanan. Studi kasus. Serangan ransomware WannaCry pada 2017 merupakan contoh kegagalan keamanan yang signifikan. Serangan ini mempengaruhi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Pelajaran yang dipetik adalah pentingnya pembaruan perangkat lunak dan pengamanan jaringan. Dengan memahami tantangan dan keamanan, menerapkan strategi keamanan organisasi dapat melindungi sistem informasi dari ancaman. 1. Implementasi teknologi keamanan. 2. Pelatihan dan kesadaran pengguna. 3. Pengembangan kebijakan keamanan. 4. Pemantauan dan audit sistem. 5. Kolaborasi dengan pakar keamanan. Analisis keamanan cyber security dalam sistem informasi, tantangan dan solusi. Di era digital, sistem informasi tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan, tetapi juga menjadi tulang punggung operasional berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Namun seiring dengan kemajuan ini, ancaman terhadap sistem informasi juga semakin kompleks dan sulit diprediksi.
Cyber security menjadi benteng pertahanan penting untuk melindungi data, privasi, dan sistem dari potensi ancaman. Peningkatan jumlah perangkat yang terhubung ke internet dan semakin canggihnya metode serangan menjadi keamanan cyber security sebagai isu global yang tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, menurut laporan Verizon Data Breach Investigation Report 2023, lebih dari 75% pelanggaran data disebabkan oleh serangan berbasis manusia seperti phishing atau kesalahan konfigurasi sistem. Oleh karena itu, langkah-langkah strategi mitigasi perlu diperkuat secara berkesinambungan. Tantangan keamanan cyber security, tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan sistem informasi, meliputi berbagai dimensi. Ancaman internal sering kali diabaikan karena fokus utama biasanya pada serangan eksternal. Namun kesalahan manusia seperti pengguna kata sandi yang lemah, berbagai akses dengan pihak tidak sah, atau perangkat yang tidak dilindungi dengan baik adalah pintu masuk bagi ancaman. Sebuah studi IBM menunjukkan bahwa hampir 60% insiden keamanan berasal dari kesalahan internal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh, pada tahun 2020, salah satu perusahaan besar di Eropa mengalami kebocoran data sensitif akibat seorang karyawan yang tanpa sadar mengklik tautan phishing. Ini menunjukkan bahwa kesadaran karyawan terhadap ancaman keamanan masih menjadi masalah besar. Ancaman eksternal. Serangan eksternal seperti malware, ransomware, dan DDoS, distribusi denial of service, semakin meningkat dalam jumlah dan kompleksitas. Menyerang menggunakan metode yang semakin canggih, seperti serangan berbasis AI yang dapat meniru pola komunikasi manusia untuk mengelabui korban. Contoh kasus besar lainnya adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang memanfaatkan kerentanan sistem operasi Windows. Serangan ini menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia. Kerentanan jaringan, sistem jaringan yang salah konfigurasi sering menjadi titik lemah. Misalnya pengaturan firewall yang tidak memadai dapat membuka celah bagi serangan, sementara sistem yang tidak dienkripsi dengan baik rentan terhadap intersepsi data. Ketergantungan pada teknologi cloud. Dengan semakin banyaknya organisasi yang beralih ke cloud computing, keamanan data di lingkungan cloud menjadi perhatian utama. Meskipun penyedia layanan cloud biasanya memiliki sistem keamanan yang kuat, tanggung jawab tetap berada pada pengguna untuk mengelola data dengan aman. Perubahan cepat teknologi berkembang sangat cepat dan tidak semua organisasi memiliki kapasitas untuk mengikuti perkembangan ini. Misalnya teknologi IoT, Internet of Things, membawa risiko baru karena setiap perangkat IoT menjadi pintu masuk potensial bagi serangan. Komponen keamanan cyber security. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi harus memperkuat beberapa komponen inti keamanan. Keamanan jaringan, penerapan firewall, VPN, serta sistem deteksi dan pencegah intrusi (IDS dan IPS atau IPS) menjadi langkah awal yang sangat penting. Ini membantu memblokir akses yang tidak sah dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Keamanan data. Data harus dienkripsi baik saat dikirim maupun disimpan. Selain itu, backup data secara rutin adalah langkah penting untuk memastikan pemulihan data jika terjadi serangan ransomware. Keamanan aplikasi. Aplikasi harus melalui pengujian keamanan secara menyeluruh sebelum diimplementasikan. Pembaruan perangkat lunak yang rutin juga penting untuk menutup celah keamanan. Keamanan pengguna, pelatih, dan edukasi pengguna sangat penting untuk mencegah serangan berbasis manusia seperti phishing. Sistem autentikasi 2 faktor (2FA).
Juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem. Keamanan fisik. Meskipun dunia digital fokus utama, keamanan fisik seperti pengawasan fasilitas dan kontrol akses fisik tetap relevan. Serangan sering kali dimulai dengan akses fisik yang tidak sah ke server atau perangkat keras. Strategi meningkatkan keamanan cybersecurity. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan meliputi implementasi teknologi keamanan teknologi seperti AI dan machine learning dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman secara real time dan mempercepat respon terhadap insiden. Pelatihan dan kesadaran program pelatihan keamanan harus menjadi agenda rutin. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan pelatihan rutin mengalami pengurangan insiden keamanan hingga 30%. Pengembangan kebijakan keamanan kebijakan yang jelas dan terperinci tentang akses, penggunaan, dan pemantauan sistem harus diterapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.